Ada yang berbeda dari video kali ini. Kalau biasanya saya mereview proses pembangunan suatu rumah itu dengan bantuan animasi. Nah, sekarang saya akan membuatkan suatu video dengan mereview langsung dari lokasi proyeknya. Seperti apa prosesnya? Ayo langsung kita simak videonya. Sebelum melanjut ke videonya, desain ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, lengkap dengan gambar kerja dan RAB-nya. Langsung saja save nomor WhatsApp kami dan pilih desain favorit Anda di katalog WhatsApp kami. Info lebih lanjut bisa Anda baca di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Yo, what's up you guys, jumpa lagi bersama saya Rian di channel Arsimatra. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips penting bagi Anda yang akan membangun rumah, khususnya bagi Anda yang membangun rumah itu sendiri. Memang tahapan ini pun juga berfungsi bagi Anda yang menggunakan jasa kontraktor. Paling tidak Anda harus mengetahui proses-proses tahapan-tahapannya apa yang dilakukan oleh kontraktor. Tapi akan lebih penting lagi bagi Anda yang membangun rumah itu sendiri. Beberapa tips yang akan saya berikan di sini adalah mulai nomor 1, yaitu memahami gambar. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan detail videonya, saya jelaskan dahulu bahwa tahapan membangun rumah ini nantinya akan dibangun secara bertahap. Rencananya adalah 2 lantai, tapi kita akan membangun itu secara bertahap 1 lantai dahulu. Proses sebelumnya adalah rumah ini sebetulnya sudah berdiri dan bangunan ini sudah cukup lama. Kurang lebih bahkan sekitar 40-50 tahun katanya sebelum Indonesia merdeka itu sudah digunakan oleh owner pemilik rumah ini. Lalu kemudian rumah ini diputuskan untuk direnovasi total dengan tahapannya adalah mulai pada tahap pembongkaran rumah, pembersihan lahan. Nah, inilah bisa kita lihat proses-proses pembersihan lahannya. Pembersihan lahan ini kurang lebih berjalan sekitar 4-5 hari. Oke, kita mulai masuk ke substansi pembahasannya lebih mendetail. Sebelum kita masuk ke proses pelaksanaan di hari pertama, kita harus memahami dahulu persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi pada saat hari H, kita masuk ke proyek, kita itu sudah mengetahui apa saja yang harus kita lakukan. Nah, proses persiapannya itu adalah nomor 1, memahami gambar. Anda harus punya gambar rencana paling tidak seperti ini. Ini total sekitar 70-80 lembar. Karena rumah ini memang agak besar, berukuran sekitar 10 kali 12 meter. Memang beberapa bilang nggak usah pakai jasa desainer, nggak usah pakai jasa arsitek, langsung aja tukang sudah tahu. Oke, fine. Ketika rumah itu memang kecil, misalnya tipe 36, misalnya tipe 50, dan si tukang pun juga sudah sangat expert dan berpengalaman di situ. Oke, nggak masalah. Tapi kalau rumah itu besar, sebaiknya saya sarankan untuk Anda punya gambar rencana. Oke, yang kedua, Anda harus memahami material. Pada saat Anda membaca gambar ini, memahami gambar, Anda sudah harus memulai memahami material apa saja yang Anda butuhkan pada saat pelaksanaan nanti. Misalnya dari pondasi, apakah Anda akan menggunakan batu putih atau batu kali. Kemudian juga pembesiannya, apakah Anda akan menggunakan besi tulangan berapa. Kemudian untuk atapnya, kemudian Anda menggunakan rangka baja ringan atau rangka kayu, dan lain-lain sebagainya. Perhatikan bahwa material-material itu bisa Anda dapatkan di lokasi terdekat dari proyek. Oke, kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu adalah pada tahap mencari tukang. Carilah tukang yang bagus, yang punya portofolio hasil pekerjaan yang sudah Anda lihat. Anda bisa jalan-jalan kemudian melihat suatu proyek yang sedang berjalan dan kemudian Anda turun berkenalan dengan tukang. Anda sudah langsung melihat hasil kerjanya. Alternatif yang lain dengan Anda meminta referensi atau kenalan rekomendasi dari teman. Itu pun juga harus benar-benar referensi yang bagus juga ya. Intinya dari situ bahwa diharapkan untuk Anda tidak
mencari tukang yang benar-benar asing bagi Anda, karena itu akan sangat rawan sekali nantinya. Pada saat Anda mencari tukang dan bernegosiasi dengan tukang, Anda punya dua pilihan mengenai penggajian atau upah dari tukang tersebut, yaitu dengan metode harian atau borongan. Kalau harian, itu kecenderungannya Anda harus benar-benar mengawasi. Ada kemarin tips yang diberikan di kolom komentar, itu kita merekrut pengawas yang dia adalah salah satu keluarga kita. Karena tukang harian ini kelemahannya, kalau bahan sampai terlambat, kemudian tidak ada arahan, tidak ada instruksi, itu biasanya mereka bersantai-santai. Bedanya dengan tukang yang borongan, justru sebaliknya, mereka itu akan segera mempercepat pekerjaan mereka. Cuman Anda pun juga harus bisa memberikan suplai material yang jangan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat materialnya, biasanya mereka agak cemberut, biasanya mereka agak marah-marah itu. Nah, itulah perbedaannya. Silakan Anda pilih mana yang paling sesuai dengan Anda. Oke, itulah tahap awal di mana tahapan persiapan sebelum Anda memulai untuk eksekusi di hari pertama pelaksanaan proyek di lapangan. Nah, setelah itu siap, kita bisa mulai mengeksekusi untuk memulai hari H pekerjaan di lapangan. Nah, inilah hari pertama di lapangan. Lahan sudah bersih, masih menyisakan sisa-sisa keramik saja. Nah, kemudian yang perlu kita datangkan itu adalah antara lain pasir, kemudian kayu, papan untuk bikin boplang, kemudian triplek juga untuk pembuatan begesting kolom nantinya. Lalu kemudian semen itu pun juga harus datang, lalu split dan juga batu untuk pondasi. Nah, inilah repotnya ketika Anda membangun rumah itu sendiri. Anda harus belanja sendiri dan Anda harus menerima material barang itu sendiri dan menghitung, mencocokkan apa yang Anda beli itu sudah dikirim sesuai dengan item dan jumlahnya. Kalau Anda menggunakan jasa kontraktor, Anda tidak perlu berrepot-repot untuk melakukan tahap pengecekan seperti ini. Tapi tidak masalah. Dan perlu diingat bahwa ketika proyek pekerjaan itu selesai, alat-alat itu diharapkan ya masih bisa digunakan dan itu menjadi aset Anda. Jangan sampai itu terbawa oleh tukang. Next berikutnya adalah untuk persiapan pembuatan boplang. Nah, ini beberapa grup tukang, kepala mandornya, kepala tukangnya, saya dan owner ini harus hadir di lapangan untuk melakukan pengukuran lokasi, karena pengukuran ini sangat-sangat penting sekali supaya batas bangunan Anda itu tidak melebihi, apalagi sampai masuk ke bangunan tetangga, dan juga jangan sampai kurang karena itu akan mengurangi dari desain ukuran ruangan Anda yang sudah Anda rencanakan. Ini catatan yang sangat penting sekali, kita semua harus hadir untuk melakukan pengukuran ini sendiri. Ini adalah tahapan untuk proses pembuatan boplang. Jadi dua kegiatan berlangsung di sini, pengukuran outside dan pembuatan persiapan boplang. Kemudian di sini juga terlihat bahwa penentuan pel lantai, titik nol lantai ini juga sangat penting sekali. Kita bisa menggunakan pel ini dengan perbandingan dari titik lantai dari tetangga, dan paling penting adalah untuk mengukur dari jalan, karena jalan itu biasanya tiap beberapa tahun, tiap beberapa periode itu akan ada peninggian dari perbaruan jalan itu. Taruhlah ketinggian sekitar 40-60 cm lebih tinggi lantai Anda terhadap jalan raya. Nah, ini kita lihat pendatangan material yang lain, batunya pun juga ya, perlu Anda perhatikan juga kelebihan kendala-kendala yang ada di lapangan, karena pada lokasi ini sebetulnya jalan masuknya agak sempit. Jadi alhamdulillahnya truk engkel ini masih bisa masuk, tapi kalau untuk truk double kami khawatir itu akan merusak jalan cornya. Nah, ini adalah proses pemasangan boplang, sudah hampir keliling semuanya.
Kemudian dari poplang itu sudah mulai kita pasang penanda-penanda untuk paku. Jadi inilah paku inilah sebagai penanda titik as dari dinding dan titik as dari kolom. Jadi paku-paku ini tentunya akan sangat penting sekali dan jangan sampai terjadi kesalahan. Lakukanlah cross check secara berulang kali supaya penentuan ini memang benar-benar tepat, tidak terjadi kesalahan. Sekarang kita melihat ini adalah proses pengukuran untuk penentuan siku bangunan. Jadi para tukang itu masih menggunakan metode lama, metode kuno, dan ini masih akurat sampai sekarang, itu dengan menentukan menggunakan rumus Pythagoras. Selesai penentuan as pondasi, as kolom, dan lain-lain sebagainya, kemudian kita sudah mulai masuk ke tahap penggalian footplat. Utamakan untuk menggali footplat dahulu sebelum kita menggali untuk galian pondasi batu. Tapi kalaupun Anda akan jalankan itu secara bersamaan pun juga tidak ada masalah. Nah, pada proses ini, pada persiapan penggalian footplat ini, tim fabrikasi untuk pekerjaan perangkaian besi kolomnya ini harus sudah jalan. Kita harus bisa memperkirakan, mensimultankan pekerjaan di lapangan dan juga pekerjaan fabrikasi. Yang intinya pada saat penggalian ini selesai, footplat pun juga selesai. Jadi jangan sampai ada waktu tunggu di antara dua grup tersebut. Nah, inilah pengecekan itu selalu saja kita lakukan, cross check selalu saja kita lakukan supaya jangan terjadi kesalahan. Nah, dalam video ini bisa kita lihat penggalian footplat dan juga penggalian pondasi batunya, khususnya untuk di bagian batas luar bangunan itu sudah kita jalankan secara bersamaan. Nah, ini saya sedang memantau untuk persiapan fabrikasi dari kolom footplat. Perencanaan terhadap pemotongan besi beton ini pun juga sangat penting sekali. Di video yang sebelumnya pun juga beberapa kali sudah saya jelaskan bagaimana Anda memotong besi beton ini supaya tidak terjadi sisa yang sangat banyak. Usahakan untuk penggunaan material besi beton ini bisa sangat efektif sekali. Kalaupun ada sisa pun juga tidak banyak. Nah, bagi beberapa kontraktor itu punya gambar kerja itu yang dinamakan bestat ya. Jadi di situ terdapat tata cara aturan untuk memotong dan memfabrikasi dari besi beton tersebut. Nah, inilah kegiatan kurang lebih di hari kedua dan ketiga. Fabrikasi-fabrikasi ini sudah berjalan sembari menunggu galian-galian pondasi, karena galian pondasi yang di site pun juga harusnya beberapa sudah ada yang siap. Nah, ini saling kejar juga antara galian pondasi dan dari fabrikasi besi betonnya. Kemudian sembari menunggu dari pekerjaan besi beton itu, bisa kita gunakan untuk memasang pondasi, khususnya untuk bagian-bagian yang di pinggir bangunan. Di batas pinggir bangunan kita bisa mulai lakukan untuk pemasangan pondasi batunya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa proses pemasangan batu pondasinya sudah kita jalankan. Nah, untuk memudahkan proses pengaduan semen dan pembuatan cor, kami mendatangkan sebuah molen semen. Ini kemarin sempat kami survei, itu harganya untuk molennya saja sekitar di harga 14-15 jutaan, untuk penggeraknya sekitar di 3 jutaan. Jadi total ini sekitar 18 jutaan untuk harga yang baru. Nah, ini ada beberapa trik ya dari tukang, bahwa para tukang itu kemudian memasang terpal karena memang cuaca siang hari itu pada saat siang itu sangat panas sekali, dan juga untuk mengantisipasi dari hujan. Beberapa kali pun juga terjadi gerimis. Jadi pada saat gerimis, asalkan tidak terlalu deras, para pekerja masih bisa menjalankan aktivitasnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada beberapa tips dan trik yang kadang-kadang itu akan, kalau kita jalankan itu akan memberikan percepatan dari pekerjaan. Kalau kita tidak menjalankan itu, sedikit akan memperlambat. Untuk kebutuhan bata itu sebetulnya bisa kita datangkan di minggu kedua. Cuman karena kemarin pertimbangan bahwa bata ini kami datangkan agak jauh dari luar kota,
Dan juga beberapa supplier bilang bahwa bata agak susah karena cuaca yang sering hujan, jadi batanya itu tidak matang dan agak lama keringnya. Akhirnya kami mendatangkan material bata ini agak lebih awal, tapi kendalanya jadi penyimpanan material bata ini agak memakan waktu ya. Jadi bagi Anda yang punya lahan yang agak terbatas, ini perlu Anda pertimbangkan pendatangan material itu supaya tidak mengganggu dari keleluasaan Anda bekerja. Kebetulan ini kami pekerjaan di kampung dan halaman sebelahnya pun juga masih luas sekali dan nyaman sekali karena berada di bawah pohon dan anginnya cukup besar, jadi beberapa kali kesempatan di bawah pohon itu rasanya itu malah ngantuk gitu ya. Nah, ini ada jemuran juga di sini ya. Nuansa pedesaannya tuh terasa kental sekali. Oke, kita jalan-jalan sebentar yuk, kita lihat suasana situasi proyek secara keseluruhan. Nah, ini pasir ada, split siap pun juga, batu ada di sebelah kiri kita, molen pun juga sudah siap, batu bata juga sudah siap. Bagi Anda yang menggunakan jasa kontraktor, Anda bisa melihat kredibilitas kesiapan dari kontraktor ketika material-material ini ada, tukang tenaga kerja pun juga ada di lapangan. Investasi Anda bisa dibilang aman lah, karena memang beberapa orang itu juga mengeluhkan bahwa kontraktor banyak yang melarikan diri. Nah, ini Anda bisa pantau dari keberadaan kesiapan material di lapangan dan jumlah tukang yang ada di lokasi. Oke, berikutnya kita jalan ke area fabrikasi besinya. Nah, ini ada, kita lihat orang untuk ya bagian fabrikasi untuk bagian nekuknya. Nekuknya masih menggunakan manual seperti ini. Kemudian ada juga orang yang ngenam bagel, apa sih namanya, ngenam itu apa sih bahasanya, ngenam itu? Merangkai, merakit. Nah, ini juga kita bisa lihat orang yang setelah dari pemotongan ada orang yang merakit untuk membentuk dari footplate-nya. Nah, inilah progres kurang lebih sekitar hari ke-5 atau hari ke-6 ini. Jadi batas bangunan, pondasi untuk batas bangunan ini sudah kita bikin dan sudah untuk siap pemasangan slope di atasnya. Tapi pemasangan slope ini terpaksa masih harus kita tunda karena kita akan membarengkan itu dengan pemasangan slope pada saat pemasangan pondasi yang berada di bangunan di depannya. Setelah galian footplate sudah siap dan sudah kita cor untuk lantai kerjanya, dan pekerjaan fabrikasi kolom juga sudah selesai, kali ini kita akan mulai masang untuk kolom footplate-nya. Nah, pada saat pengecoran kolom footplate ini, usahakan untuk kita menanam kolom footplate ini secara satu garis supaya kita bisa melihat lurus kolomnya terhadap kolom satu dan kolom yang lainnya, supaya pada saat kita menarik benang ini pun juga kita sekali menarik benang dan bisa untuk jadi panduan 3-4 kolom yang sejajar dengan itu. Jadi usahakan untuk tidak memasang kolom itu satu persatu, dan ini pun juga harus kita selalu cek kelurusannya dengan panduan boplang dan benangnya. Nah, inilah waktu Indonesia bagian para kuli dan tukang jam 7 pagi untuk memasang story WA dengan foto makanan dengan caption pondasi lur. Kalau kita di kampung ya, kalau kita di desa itu hal-hal seperti ini itu masih kental sekali. Jadi kami diberikan suguhan roti sumbu. Roti sumbu ya sini ya. Kenapa dinamakan roti sumbu? Karena ada sumbunya itu tadi. Jadi ya pas bisa meledak. Kemudian setelah pengecoran footplate, kita akan melanjutkan untuk pengecoran kolom bawah atau kolom yang di bawah footplate. Ini pun juga salah satu tahapan yang sangat penting sekali. Dari tahapan cor footplate, cor kolom di bawah slope dan sampai ke slope, ini adalah satu tahapan yang sangat penting sekali dan diharapkan untuk Anda harus selalu mengawasi karena jangan sampai terjadi kesalahan. Kalau tahapan-tahapan ini sudah benar, pemasangan bata di atasnya pun juga akan ikut benar. Tapi kalau pemasangan ini salah, otomatis bata di atasnya pun juga akan ikut salah.
Anda bisa memodifikasi dari pemasangan bata di atasnya, tapi tentunya itu ya akan sedikit berkurang ya secara kualitas, kemudian waktu, pembekalan biaya, dan lain-lain sebagainya. So, jadi tahapan di bawah tanah ini sangat-sangat penting sekali. Nah, itulah tahapan yang sangat-sangat penting sekali yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membangun suatu rumah. Apakah itu Anda menggunakan jasa kontraktor ataupun Anda membangun rumah itu sendiri. Next, di video berikutnya kita akan membahas mengenai lanjutan dari proyek ini, yaitu tahapan untuk pemasangan pipa-pipa yang berada di bawah tanah dan juga untuk pemasangan batu bata di atasnya dan persiapan untuk cor foot plat. Ini pun juga tidak kalah memusingkan dari yang ini. Oleh karena itu, simak terus video ini dan nantikan proses tahapan selanjutnya di video berikutnya. Sampai jumpa.